Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, di pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang penyertaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dua bentuk penyertaan. Yang pertama yaitu ada play hard dan don't play hard. Nah, masing-masing bentuk penyertaan ini disertai dengan contohnya. Oke, kita lanjut aja ke bentuk penyertaan yang pertama, yaitu ada orang yang melakukan atau play hard atau play hard. Nah, play hard atau play hard ini yaitu orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan dipandang sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Nah, contoh kasus bentuk tindak pidana play hard ini, misalkan yaitu tentang pemerasan. Pemerasan berupa uang kepada salah satu masyarakat yang ada di daerah A. Nah, seorang pemuda, sebut saja namanya AA, yang dikenal sebagai preman kampung yang meminta jatah Rp 150.000 per minggu dengan alasan iuran keamanan. Dari pengakuan tersangka, uang yang diperoleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras. Selain menangkap tersangka, polisi menyita bukti uang sebesar 20.000 dan kartu tanda penduduk tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Nah, pada kasus di atas, pelaku yang berinisial AA itu telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada keluarga, kita sebut saja namanya BB, meminta uang secara paksa, yaitu Rp 150 setiap minggu. Karena yang melakukan tindak pidana adalah warga negara Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka berlaku hukum pidana Indonesia yaitu KUHP asas teritorialitas. Pelaku dijerat oleh pasal mengenai pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau bagiannya atau sebagiannya adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 362 KUHP. Contoh yang kedua tentang bentuk penyertaan pelecehan atau yang melakukan, yaitu misalkan contohnya pemerkosaan. Tentang pemerkosaan atau penghilangan kehormatan seseorang. Nah, misalkan si A mempunyai kenalan yang bernama B. Mereka berkenalan melalui sebuah aplikasi sosial media. Nah, si A dan si B ini sering sekali berkomunikasi melalui aplikasi tersebut.
Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, si A, seorang laki-laki tersebut meminta untuk bertemu dengan si perempuan tersebut dengan alasan ingin mengenal lebih dekat, lebih jauh lagi gitu. Padahal pemikiran si lelaki itu ada pemikiran untuk memperkosanya atau menghilangkan kehormatan si perempuan tersebut. Kemudian si A dan si B berjanjian atau mempunyai apa ya? Mempunyai janji untuk bertemu di salah satu tempat yang ada di daerah tersebut. Nah, si A ini dan si B ini sudah sampailah di tempat yang sudah direncanakan tersebut atau dijanjikan tersebut. Nah, kemudian si A ini berbincang-bincang dengan si B lebih lama, dan kemudian pada akhirnya si perempuan ini diancam dengan bahwa dia akan dibunuh jika tidak melakukan atau memberikan apa yang dia inginkan. Kemudian si perempuan tersebut dikarenakan takut, maka dia berserah diri karena takut untuk dibunuh tadi. Maka si lelaki tadi itu melancarkan aksinya, yaitu menghilangkan kehormatan si perempuan atau memperkosanya. Nah, dalam kasus pemerkosaan ini terdapat dalam pasal 289 KUHP tentang kekerasan. Nah, dinyatakan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, dijelaskan beberapa pasal yang menyangkut tentang kekerasan, yaitu dalam pasal 335 KUHP dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Nah, yang kedua, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan yang lain yang menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Nah, karena si pelaku si A ini bergerak atau beraksinya sendiri, maka ini disebut dengan bentuk penyertaan, plagian atau yang melakukan. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa si A ini terjerat hukuman kekerasan, menghilangkan kehormatan seseorang, ancaman, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya di pasal tentang kekerasan. Oke, nah selanjutnya bentuk penyertaan yang kedua yaitu ada downplayer atau downplagen. Kasus downplayer atau downplagen ini yaitu yang menyuruh melakukan, yaitu misalkan kasus penculikan anak. Nah, kan sekarang lagi marak-maraknya ya kasus penculikan anak, penjualan anak, masih banyak sekali ya. Misalkan si A mempunyai anak tersebut masih sekolah TK di salah satu daerah. Ketika berangkat ke sekolah, anak tersebut diantar oleh ART atau asisten rumah tangganya. Dan kemudian waktu sekolah sudah selesai, ART dan anak tersebut akan hendak pulang. Kemudian ART tersebut mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan saudara si A, atau bisa disebut dengan saudara ibunya gitu ya, atau adik ibunya gitu, adik ibunya dari si A. Isi pesan tersebut yaitu si ART disuruh untuk mengantarkan anaknya kepada saudaranya, padahal yang dimaksud saudaranya itu adalah si penculik tadi.
yaitu si B. Nah, katakan si penculik itu si B ya, dengan alasan akan membawa anak tersebut untuk jalan-jalan. Kemudian si ART menemui si B yang dianggap saudaranya. Sesampainya di tempat, ART mengetahui bahwa si B tersebut bukan saudaranya. Kemudian si ART diancam untuk memberikan anak tersebut, jika tidak dia akan ditembak atau dibunuh. Kemudian dengan rasa takut, ART itu memberikan anak tersebut kepada si B, yaitu seorang penculik, dikarenakan dia takut akan dibunuh. Bisa dikatakan ini tuh penculikan yang dilakukan oleh buah tangannya si penculik ini, yaitu melewati si ART ini. Seperti yang sudah dijelaskan ya di kelas oleh Ibu Frop, misalkan saya menyuruh untuk mengambil tas yang ada di ruangan salah satu dosen kepada si B. Si B itu tidak mengetahui bahwa tas itu bukan milik saya, kemudian dia membawanya kepada saya. Setelah itu saya mengambil uang yang ada di tas itu, kemudian menyuruh kembali si B untuk meletakkan tas tersebut. Maka dikatakan ada beberapa analisis dalam si kasus bentuk penyertaan Don Plegan ini. Nah, kita analisis terlebih dahulu kasus tersebut, kasus yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, di dalam bentuk penyertaan Don Plegar ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui sebelum menetapkan suatu tindak pidana, menetapkan siapa yang bersalah di sini. Yang pertama, melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain atau sebagai alat di dalam tangannya yang ada dalam kuasanya. Nah, serta orang tersebut berbuat yang pertama tanpa kesengajaan. Contohnya mengedarkan uang palsu. Kan kita nggak tahu ya misalkan bahwa ini tuh uang palsu. Nah, kita edarkan. Nah, itu kan tanpa kesengajaan. Yang kedua, tanpa kealpaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh atau manus ministra tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana. Contohnya menyiramkan air panas kepada pemulung. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa tanggung jawab yang disebabkan oleh keadaan. Yang pertama, yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua, karena disesatkan atau kesalahpahaman. Contohnya mencuri koper yang bukan miliknya. Seperti tadi ya, kasus tadi mengambil tas orang lain, disuruh untuk mengambil tas orang lain, padahal itu tidak tahu tas siapa gitu kan. Kemudian selanjutnya karena tunduk pada kekerasan. Misalkan contoh kasus yang tadi ya, itu kan tadi diancam karena akan dibunuh kan, kekerasan, maka si pembantu atau si ART tersebut ya memberikan anaknya karena diancam itu gitu, dia takut gitu. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana tetapi apa perbuatan dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai sebagai tindak pidana. Contohnya, seorang juru rawat yang atas perintah dokter untuk memberikan obat minum yang mengandung racun kepada pasien yang menjadi musuh dokter tersebut. Si perawat sama sekali tidak tahu bahwa obat minum tersebut mengandung racun. Nah, di sini kan ada unsur sengaja, tidak ada. Kan dia nggak tahu gitu kan ya, yang disuruhnya bahwa ini tuh racun. Nggak tahu kan gitu. Dia ya ngikutin aja yang apa yang dibilang sama si dokter tersebut. Kemudian selanjutnya orang itu memang melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dipidana karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan. Contohnya, telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, si A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa. Dalam hal ini, pelaku penculikan tersebut dapat dipidana sebagaimana tercantum dalam pasal 330 KUHP. Yang berbunyi, yang pertama yaitu barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan yang berwenang. Untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Yang kedua, bila mana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat kekerasan atau ancaman kekerasan atau bila mana anak yang diculik belum berumur 12 tahun, maka dijatuhkan hukuman pidana paling lama 9 tahun. Nah, adapun hukum yang mengatur tentang penculikan anak yaitu termuat atau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda. 15 tahun atau denda. Dan paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.